Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungannya. Sholawat beserta salam kita selalu panjatkan kepada junjungan kita, ya Nabi besar Nabi Allah Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali lagi bersama saya Ki Cakra Al-Jabar, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya kembali di sini akan mengijazahkan suatu keilmuan yang dimana keilmuan ini adalah termasuk kategori keilmuan yang sangat luar biasa wasilahnya, yang sangat luar biasa fadilahnya, yang dimana keilmuan ini insya Allah apabila sedulurku istiqomahkan, sedulurku niatkan sebagai jalan untuk mencari keberkahan, sebagai jalan untuk kemanfaatan umat, insya Allah menjadi ladang pahala untuk semua sedulurku dan menjadi pegangan yang sangat kuat untuk semua sedulurku. Pada kesempatan malam hari ini saya pribadi di sini Ki Cakra Al-Jabar selaku pimpinan Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, yang mudah-mudahan dalam setiap video yang saya upload, dalam setiap video yang saya bagikan di channel YouTube ini, mudah-mudahan bisa selalu bermanfaat untuk semua sedulur, khususnya untuk semua jamaah Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, agar terus saya bisa bersemangat memberikan kajian, amalan zikiran dan ijazahan yang bermanfaat untuk semua sedulurku. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah. Like, komen, share, dan subscribe untuk yang belum subscribe. Pada kesempatan malam hari ini saya pribadi di sini akan mengijazahkan salah satu bacaan zikir yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk semua sedulur yang bergelut di dunia spiritual al-hikmah. Zikir ini adalah Asma Laqad Ja'akum, merupakan salah satu zikir yang terdapat dalam surah At-Taubah. Zikir ini memiliki keutamaan yang sangat mendalam, yang insya Allah wasilahnya benar-benar akan bisa bermanfaat untuk semua sedulurku. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisyun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawlaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawlaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah, Nabi Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal.
dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy, singgasana yang teramat agung. Keutamaan zikir laqad ja'akum, terdapat beberapa keajaiban sebagai jalur wasilah, termasuk dalam hal multifungsi sebagai jalur wasilah untuk pengasihan, untuk rezekian, untuk penglarisan, karismatik, kewibawaan, keselamatan, dan multifungsi berbagai macam tujuan, termasuk untuk pendorong segala hajat, tujuan, keinginan yang semua sedulurku harapkan hakikatnya atas izin Allah. Zikir laqad ja'akum yang terdapat dalam 2 surah terakhir surat At-Taubah merupakan lafaz zikir yang sangat istimewa. Rasulullah SAW pernah memberikan penjelasan bahwa turunnya ayat ini dikawal oleh 70.000 barisan malaikat. Sungguh betapa mulianya ayat ini. Atas mulianya zikir laqad ja'akum ini, para ulama menjadikannya sebagai penghubung dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa dengan harapan dikaruniai kenikmatan hidup lahir dan batin. Zikir laqad ja'akum bisa dilakukan dan dibeli secara lahir batin dengan riyadoh yang akan saya jelaskan. Untuk semua sedulurku, silakan ucapkan qabiltu di kolom komentar dan Al-Fatihah 1 kali untuk pengijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan asma laqad ja'akum azaztukum. Sekali lagi, silakan untuk semua sedulurku bisa ucapkan qabiltu dan Al-Fatihah 1 kali di kolom komentar. Untuk tata caranya seperti biasa, yang sudah sering mendengarkan atau mengamalkan keilmuan dari majelis zikir dan sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, untuk keilmuan ini dijalankan selama 7 malam berturut-turut, dimulai dari malam lahir. Jadi apabila sedulurku lahir hari Minggu, sedulurku jalankan malam Minggu. Apabila sedulurku tidak tahu hari lahirnya, sedulurku bisa jalankan malam Minggu. Jadi patokannya kita mengambil dari ibu hari. Sedulurku jalankan selama 7 malam berturut-turut, dimulai dari malam lahir. Langkah pertama yang harus sedulurku lakukan adalah niat hati yakin dan bersungguh-sungguh ingin memiliki keilmuan ini. Karena keilmuan ini insya Allah wasilahnya sangat luar biasa apabila sedulurku bisa istiqomah mengamalkannya. Sedulurku amalkan dari mulai malam lahir, pilihan waktu jam 9 malam sampai jam 3 pagi sebelum subuh. Jadi dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi sebelum subuh itu adalah pilihan waktu. Sedulurku bisa kondisikan dengan kegiatan sedulurku. Bisa dimulai sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Pada intinya sebelum jam 3 pagi mendekati subuh, sedulurku harus sudah selesai. Langkah pertama yang harus sedulurku lakukan, ambil wudhu terlebih dahulu. Setelah ambil wudhu terlebih dahulu, sedulurku dianjurkan memakai wangi-wangian dan dianjurkan untuk menyalakan hiyo atau dupa. Setelah itu, sedulurku lakukan sholat taubat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat taubat 2 rakaat, sedulurku lanjut lakukan sholat hajat 2 rakaat. Lalu setelah melakukan sholat hajat 2 rakaat, sedulurku dilanjut membaca tawasulan khusus yang ada di deskripsi, tawasulan milik majelis zikir dan sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah. Setelah itu sedulurku lanjut mewiridkan asma laqad ja'akum ini sebanyak 313 kali. Sedulurku lakukan penyelarasan atau pengisian dengan media air putih dalam 1 gelas.
Jadi sebelum memulai, sedulurku bisa siapkan dulu media air putih untuk nanti sebagai penyelarasan, sebagai pengisian setelah melakukan wiridan lakojakum sebanyak 313 kali. Setelah itu sedulurku langsung bisa meminum air tersebut sebagai media penyelarasan atau pengisian. Lakukan hal seperti yang saya sampaikan tersebut selama 7 malam berturut-turut. Dan di malam terakhir, sedulurku tambahkan air yang tadinya 1 gelas menjadi 1 botol atau menjadi 2 gelas. Separuh untuk diminum dan separuhnya lagi untuk dimandikan sedulurku. Jadi setelah wirid di malam terakhir, di malam ke-7, sedulurku langsung campurkan media air tersebut ke dalam bak mandi untuk sedulurku lakukan mandi. Sedulurku lakukan mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki dan jangan dibilas sabun kembali. Jadi sedulurku hanya memakai media air riadohan yang dicampurkan ke dalam media air bak mandi tersebut. Setelah melakukan mandi, sedulurku bisa pakai kembali pakaian yang terakhir sedulurku pakai untuk riadoh. Insya Allah lewat berkahnya asma lakojakum, segala sesuatu yang sedulurku harapkan, segala sesuatu yang sedulurku tuju lewat berkahnya kepada tuntunan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, segala wasilah yang ingin sedulurku dapatkan, keutamaan dari wasilah berkah asma lakojakum ini bisa sedulurku dapatkan. Sebagai jalur keselamatan, sedulurku bisa langsung tes. Sebagai jalur wasilah kekebalan, sedulurku bisa lakukan atau bisa tes diperagakan dengan memakai alat tajam. Tapi di sini sedulurku harus benar-benar yakin dan melakukannya bukan untuk hal kesombongan. Untuk sebagai penambah keyakinan, sedulurku bisa gunakan wasilah dari keilmuan ini sebagai jalur keselamatan atau kekebalan. Sedulurku ambil alat tajam, bisa sejenis pisau atau yang lainnya. Sedulurku lakukan sayatan-sayatan kecil pada tangan atau bisa pada pipi atau bisa area lain di tubuh sedulurku dengan pelan terlebih dahulu. Jika sudah benar-benar yakin, sedulurku bisa lakukan sayatan yang lebih kencang. Tapi ingat, praktek ini dilakukan hanya untuk menambahkan keyakinan pada sedulurku. Untuk wasilah jalur pengobatan atau dalam metode ruqyah, sedulurku bisa bacakan asma lakojakum ini sebanyak 11 sampai 21 kali kepada media air, atau bisa langsung sedulurku bacakan kepada pasien atau orang yang ingin sedulurku ruqyah. Lalu untuk sebagai jalur penglarisan atau kerejekian, sedulurku bisa bacakan asma ini sebanyak 7 sampai 11 kali kepada media air. Lalu media air tersebut dicampur dengan sedikit garam. Setelah itu apabila sedulurku mempunyai lapak, media air tersebut bisa langsung dicipratkan ke dagangan sedulurku atau bisa dicampurkan untuk dilakukan dengan pelan. Jangan campur deterjen lain, cukup memakai media air tersebut. Untuk wasilah, sebenarnya apabila sedulurku bisa menjalankan asma keilmuan ini atau meriadohkannya secara istiqomah, wasilah tersebut secara tidak langsung sudah bisa masuk selaras dengan sedulurku. Asalkan sedulurku selanjutnya bisa istiqomah menjalankannya. Agar permanen, asma keilmuan ini bisa sedulurku bacakan
setiap setelah sholat fardu sebanyak 3 kali. Insya Allah wasilah dari mulai jalur keselamatan, jalur pengasihan, kerezekian, karismatik, kewibawaan, ataupun jalur yang lainnya, termasuk untuk pendorong segala hajat tujuan, insya Allah akan sedulurku bisa dapatkan. Kuncinya yakin, istiqomah, dan bersungguh-sungguh. Hakikatnya semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk di dunia dan bekal kelak di akhirat. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Padepokan Al Rizki Nur Hikmah ini agar terus bisa berkembang, bermanfaat untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.